Barcelona percepat kontrak Messi demi lawan Cristiano Ronaldo. Barcelona sudah mencapai kesepakatan kontrak baru dengan Lionel Messi. La Pulga sebelumnya dikabarkan setuju dengan pemotongan gaji sebesar 50% dalam kontrak baru bersama Barcelona. Daily Mail melaporkan bahwa Messi dijadwalkan bergabung dengan persiapan pramusim Barcelona pada tanggal 2 Agustus mendatang. Barcelona kemudian akan membuat Messi menandatangani kontrak yang baru secepat mungkin usai bergabung dengan skuad Barcelona. Manajemen Barcelona dikabarkan ingin Messi melakukan tanda tangan kontrak baru sebelum laga melawan Juventus. Dengan demikian, Messi bisa bermain melawan Ronaldo pada ajang trofi Joan Gamper. Diketahui Messi dan Ronaldo terakhir bertemu pada babak grup Liga Champions pada musim yang lalu, yakni pada tanggal 9 Desember 2020. Waktu main Ronaldo di Juventus akan berkurang mulai musim mendatang. Pelatih Juventus yakni Massimiliano Allegri akan melakukan rotasi pemain pada musim 2021-2022 dan semua pemain akan terkena rotasi tersebut. Rotasi pemain memang penting untuk sebuah tim demi mengarungi beberapa kompetisi dalam satu musim. Jika Allegri tidak pandai merotasi pemain, Juventus akan kehabisan bensin untuk momen-momen krusial. Allegri diketahui akan merotasi para pemain Juventus termasuknya juga Cristiano Ronaldo. Ronaldo sendiri butuh perhatian khusus karena sudah berumur 36 tahun. Ronaldo mungkin terlihat fit seperti para pemain muda lainnya, tetapi metabolisme tubuhnya berbeda dengan dulu saat masih berumur 20 tahunan. Ronaldo kini butuh waktu yang lebih lama lagi untuk memulihkan kondisi fisiknya. Allegri paham akan hal itu, sehingga Ronaldo pun tidak luput dari rotasi pemain, meski tenaganya masih sangat dibutuhkan oleh Juventus. Manchester United bantu Real Madrid mendekat dengan Kylian Mbappe. Di luar dugaan, Real Madrid akhirnya menerima penawaran Manchester United sebesar 34 juta pound untuk transfer bek mereka yakni Rafael Varane. Transfer tersebut ditambah dengan klausul lain yang bisa mengangkat nilai transfernya menjadi 41 juta pounds. Nilai ini terbilang cukup kecil, mengingat sebelumnya Real Madrid mematok harga Varane sebesar 50 juta pound sterling. Tetapi walaupun nilai transfernya terbilang cukup kecil, namun cukup untuk mendekatkan Real Madrid dengan Kylian Mbappe. Los Merengues dikaitkan dengan penyerang asal Prancis tersebut sejak beberapa waktu ini. Banyak yang menilai kalau Mbappe mampu menjadi pengganti bagi Cristiano Ronaldo. Dan krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 membuat Real Madrid diprediksi tak akan merekrut pemain selain Mbappe pada musim panas ini. Oleh karenanya, mereka harus merelakan kepergian beberapa pemain bintangnya demi mewujudkan transfer tersebut. Laporan mengungkapkan kalau PSG tak akan melepas Mbappe di bawah angka 150 juta euro. Dan penjualan Varane membuat Madrid mendapatkan dana tambahan untuk segera bisa mendatangkan Kylian Mbappe. Baru gabung bersama PSG, Sergio Ramos langsung cedera. PSG tampaknya harus bersabar untuk memainkan bintang mereka yakni Sergio Ramos, karena bek veteran 35 tahun itu alami cedera betis dalam latihan bersama PSG. Diungkapkan Daily Mail, raksasa Prancis itu menyatakan cedera tersebut akan membuat Ramos absen dalam laga persahabatan melawan Sevilla. Ramos semula berharap bisa kembali ke lapangan dan bertemu dengan mantan klubnya itu. Namun mantan andalan pemain dari Real Madrid tersebut harus memendam keinginannya untuk tampil pertama bersama PSG karena cedera yang dialaminya itu. Sergio Ramos kini secara bertahap berhasil pulih dari cedera betisnya yang dialami saat latihan pada pekan yang lalu. Setia pada AC Milan, Stefano Pioli tolak pinangan dari Tottenham. Stefano Pioli awalnya dipandang sebelah mata saat ditunjuk untuk mendukangi AC Milan, sebab track recordnya memang tak mentereng sama sekali. Namun Pioli kemudian mampu membawa berkah bagi AC Milan. Ia sukses meningkatkan performa dari Rossoneri. Hasilnya AC Milan pun bisa finish posisi 4 besar Serie A pada musim kemarin. Dan Rossoneri pun bisa kembali bermain di Liga Champions setelah absen selama 7 tahun lamanya. Sekarang ini kontrak Stefano Pioli bersama AC Milan tersisa 1 tahun. Situasi itu ternyata menarik perhatian dari klub Liga Inggris yakni Tottenham Hotspur. Spurs sendiri kemudian berusaha untuk memboyong Pioli ke London pada awal musim panas ini. Spurs memang sedang mencari bos baru kala itu, sebab sebelumnya mereka sudah memutuskan kontrak untuk berpisah dengan Jose Mourinho. Sayangnya Spurs akhirnya gigit jari, sebab Pioli memilih setia untuk bertahan bersama AC Milan.
Trent Alexander-Arnold bakal jadi kapten masa depan Liverpool. Nama Trent Alexander-Arnold merupakan produk akademi raksasa Inggris yakni Liverpool. Ia memulai debutnya di tim utama Liverpool pada tahun 2016 yang lalu, dan sejak saat itu penampilannya terus meningkat. Dan kini Trent Alexander-Arnold berusia 22 tahun dan telah memainkan peran penting dalam beberapa musim terakhir ini bersama skuad Anfield Gang. Berkat kontribusinya di posisi bek kanan, klub sepak bola asal Merseyside itu sukses meraih trofi Liga Champions dan juga trofi Liga Inggris. Sebagai informasi, sang pemain telah bermain dalam total 179 penampilan di tim utama bersama Liverpool. Selain itu, ia berhasil mengemaskan 10 gol dan juga 44 assist. Dengan penampilannya yang oke dan punya sikap yang bagus, asisten pelatih jargon klub yakni Pep Linders mengklaim kalau sang pemain memang pantas menjadi pemimpin di Anfield di tahun-tahun mendatang. Resmi, Chelsea dapatkan rekrutan pertama di era Thomas Tuchel. Chelsea dikabarkan bakal segera mendatangkan mantan kiper Fulham yakni Marcus Bettinelli sebagai rekrutan pertama Thomas Tuchel sebagai pelatih The Blues. Melansir dari Daily Mail, Chelsea telah menjalin kesepakatan dengan Bettinelli yang telah menyetujui kontrak selama 2 tahun di Stamford Bridge. Kiper berusia 29 tahun itu menyelesaikan tes medisnya dan menandatangani kontrak dengan klubnya dalam jangka waktu 48 jam ke depan. Direkrutnya Bettinelli diyakini karena 2 alasan, yakni statusnya sebagai pemain bebas transfer sehingga Chelsea bisa menghemat biaya dan juga bisa menambah kuota home ground yang diwajibkan di setiap klub Liga Inggris. Selain itu, Marcus Bettinelli nantinya akan menjadi kiper ketiga Chelsea sekaligus pengganti bagi Willy Caballero yang telah henggang di akhir kontraknya. Meski demikian, Edouard Mendy selaku kiper utama dan kiper Arrizabalaga sebagai pelapis juga patut waspada karena Marcus Bettinelli bisa saja membuat Thomas Tuchel terkesan dan akhirnya menggeser posisi mereka walaupun peluangnya sangat kecil. Salib AC Milan, Juventus raih kesepakatan boyong wonderkid Brasil secara gratis. Rossoneri sebelumnya sempat dilaporkan telah menjalin kesepakatan dengan agen Caio Jorge, namun tidak sepakat dengan kubu Santos. Pasalnya Santos tak setuju dengan penawaran AC Milan tersebut. AC Milan telah menyetujui persyaratan pribadi dan telah menawarkan biaya transfer senilai 3 juta euro atau setara dengan 51 miliar rupiah atau lebih kecil dari total 10 juta euro yang diminta oleh kubu Santos. Namun harapan AC Milan untuk mendapatkan Jorge nampaknya harus pupus setelah Juventus mampu menyalip Rossoneri dalam perburuan mendapatkan wonderkid Brasil tersebut. Melansir dari Sport Italia, Juventus dikabarkan telah menjalin kesepakatan pribadi dengan Caio Jorge dan telah menandatangani perjanjian prakontrak. Menurut informasi tambahan, Caio Jorge telah menandatangani perjanjian kontrak dengan Juventus yang akan berlaku mulai Januari 2022. Ini berarti Jorge bisa bergabung dengan Bianconeri secara gratis sebagai pemain bebas transfer pada Januari 2022 nanti, dan dia akan menolak opsi penawaran dari klub lain termasuknya juga AC Milan. Newcastle United bertekad datangkan Axel Tuanzebe dari Manchester United. Diketahui terdapat beberapa pemain yang tidak ingin digunakan oleh Gunnar Solskjaer atau memang ingin segera henggang dari Manchester United, dan nama Axel Tuanzebe menjadi salah satu sosok tersebut. Pemain berusia 23 tahun itu kesulitan untuk mendapatkan menit bermain yang lebih, dan dia juga sering berkaitan dengan permasalahan cedera dan 2 kali sempat dipinjamkan menuju Aston Villa. Telegraph kini mengabarkan saat ini Newcastle United menjadi tim yang memiliki keinginan untuk mendatangkan Axel Tuanzebe. Proses negosiasi membicarakan kemungkinan transfer dengan status pinjaman ataupun permanen. Namun keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh The Magpies membuat kepindahan dengan status pinjaman memiliki peluang yang sangat tinggi. Tuanzebe hanya mencatatkan 18 penampilan di seluruh kompetisi bersama MU pada musim 2020-2021 yang lalu. Pemain asal Inggris itu juga dikenal oleh Steve Bruce yang menjadi manajer Newcastle United saat ini, dan keduanya sempat bekerja sama sewaktu mereka masih berada di Aston Villa. Chelsea segera datangkan Jules Koundé dari Sevilla. Jurnalis Italia yakni Fabrizio Romano mengabarkan bahwa Chelsea sedang bernegosiasi untuk mendapatkan bek Sevilla yakni Jules Koundé. Menurut Fabrizio Romano, terdapat info terbaru bahwa Chelsea sedang mengincar Koundé dari Sevilla sebagai bek tengah baru mereka.
Kini semua pembicaraannya masih dalam diskusi tahap awal antara Chelsea dengan Sevilla. Diketahui Koundé memiliki klausul pelepasan senilai 1,3 triliun rupiah atau sekitar 80 juta euro. Sedangkan kini pihak Chelsea dan Sevilla sedang mendiskusikan untuk menemukan solusi dengan harga yang tepat untuk transfer Koundé menuju klub asal London tersebut. Sebelumnya bek asal Prancis itu juga diincar oleh Tottenham Hotspur, tetapi Jules Koundé sendiri lebih condong untuk bergabung dengan Chelsea karena tim itu akan bermain di Liga Champions pada musim mendatang. Dan itu adalah informasi bola kali ini. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi bola menarik lainnya, bisa kunjungi channel partner kami yakni Tahu Sport. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.